Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Suli, wanita 51 tahun, tinggal di salah satu perkotaan di Cina. Suatu hari ketika pulang dari perjalanan bisnisnya, Suli memutuskan pulang menggunakan kereta api untuk menghemat biaya transportasinya. Kereta yang ditumpanginya sangat ramai, bahkan dia harus berhimpitan dengan penumpang lain. 3 hari setelah kepulangannya itu ia mengalami demam, menggigil, dan nyeri otot serta sendi. Dia juga batuk dan sedikit sesak nafas. Gejala terakhir inilah yang paling mengganggunya. Suli akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dekat rumahnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan Suli mengalami pneumonia. Dokter menyarankan supaya dirawat inap, tetapi ia memilih untuk menjalani perawatan di rumah. Selama di rumah, Suli tidak semakin membaik, bahkan semakin memburuk. 3 hari kemudian, ia kembali datang ke rumah sakit. Dokter terkejut melihat kondisinya semakin memburuk, padahal dia sudah meresepkan antibiotik serta beberapa obat lainnya. Dokter kembali menyarankan supaya Suli dirawat inap di rumah sakit, dan kali ini Suli menuruti saran itu. Namun meskipun sudah mengkonsumsi antibiotik, kondisinya tidak semakin membaik. Dokter khawatir, bahkan dia memberitahu suami Suli bahwa dia tidak tahu apakah Suli akan membaik. Dokter mendengar bahwa kasus sama juga terjadi di beberapa area di Cina. Beberapa pasien menunjukkan gejala-gejala pneumonia tidak membaik meskipun sudah diberi antibiotik. Dokter itu kemudian bertanya-tanya apa yang harus dilakukan supaya Suli cepat pulih. Suli bahkan membutuhkan ventilator untuk membantunya bernafas. Beberapa hari kemudian, kondisi Suli perlahan-lahan mulai membaik. Dia bahkan tidak membutuhkan ventilator lagi untuk membantunya bernafas. Kondisi semakin membaik sampai dokter memperbolehkan untuk pulang ke rumah. Meskipun kondisi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, Suli masih merasa lemas. Dokternya menyarankan supaya Suli tidak melakukan aktivitas berat selama beberapa minggu dan beristirahat di rumah. Dia juga memberitahu Suli bahwa dia adalah salah satu pasien awal yang menunjukkan gejala COVID-19. Penyakit ini diprediksi akan semakin banyak menginfeksi masyarakat Cina dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Beberapa hari setelah Suli diperbolehkan pulang, temannya datang ke rumahnya untuk melihat kondisinya. Meskipun badannya masih lemah, Suli mengatakan bahwa dia senang masih hidup. Dia mengatakan bahwa kemungkinan 2 minggu lagi dia baru bisa beraktivitas seperti sedia kala. Temannya bertanya apa yang dirasakannya secara emosional. Suli mengatakan bahwa dia tidak merasa baik-baik saja. Dia merasa khawatir tentang pekerjaan dan keluarganya, serta bagaimana penyakitnya mempengaruhi semua ini. Temannya mengatakan bahwa meskipun Suli belum pulih sepenuhnya, dia senang melihat kondisi Suli semakin membaik. Temannya kemudian membacakan satu bagian dalam Alkitab untuk Suli. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Meskipun Suli belum pernah membaca Alkitab, hatinya sangat tersentuh dengan ayat ini. Dia merasa sedang berjalan dalam lembah kekelaman karena penyakit ispa yang dialaminya. Suli juga ingin tahu bagaimana jiwanya bisa disegarkan dan dia bisa menerima kebajikan dan kemurahan, serta bagaimana dia bisa tinggal bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Sebelumnya, Suli berpikir bahwa semuanya akan berakhir setelah dia meninggal. Teman Suli mengatakan bahwa dalam Yesus Kristus, dia bisa menerima kehidupan kekal setelah dia meninggal nanti. Dia kemudian membacakan sebuah bagian dalam Alkitab yang membicarakan tentang topik ini untuk Suli. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Teman Suli menekankan bahwa hal yang terpenting adalah datang kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menghapuskan dosa kita. Dia juga menjelaskan bahwa dosa adalah perbuatan-perbuatan manusia yang berlawanan dengan kehendak Allah. Suli memahami apa yang dijelaskan temannya dan ingin tahu lebih jauh. Tetapi dia merasa lelah dan ingin beristirahat. Dia meminta temannya untuk datang kembali dan melanjutkan diskusi mereka lain waktu. Sebelum pulang, teman Suli meninggalkan Alkitabnya supaya Suli bisa membacanya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Suli kembali menemui dokter untuk melihat perkembangan kondisinya. Dia bertanya apakah ada kemungkinan dia terinfeksi virus COVID-19 lagi. Dokternya menjawab bahwa pada umumnya setelah sembuh, pasien COVID-19 bisa kembali menjalani aktivitasnya secara normal dan gejalanya tidak muncul lagi. Tetapi dalam beberapa kasus, pasien bisa tertular virus yang sama dan menunjukkan gejala yang kemungkinan lebih parah. Dokternya menjelaskan bahwa ada satu tes yang bisa menunjukkan apakah virus COVID-19 masih ada dalam tubuhnya, yaitu tes yang disebut PCR. Tes itu memerlukan biaya yang cukup banyak, tetapi tes itu cukup akurat untuk mendeteksi keberadaan COVID-19. Namun tidak semua orang yang terinfeksi virus ini menunjukkan gejala yang sama. Para ilmuwan medis masih mencari tahu tentang alasan dari perbedaan gejala yang muncul ini. Suli kemudian bertanya apakah ada obat yang harus dikonsumsinya. Dokternya menjawab bahwa dia hanya perlu mengkonsumsi vitamin, menjaga pola makan yang sehat, serta mulai berolahraga secara rutin. Tapi dokter juga mengingatkan untuk tidak memaksakan diri.
Obat-obatan herbal juga kemungkinan bisa menolongnya, tetapi belum ada studi yang memastikan bahwa obat tradisional bisa menyembuhkan COVID-19. Suli juga bertanya apakah dia perlu menjalani karantina. Dokternya mengatakan bahwa karena beberapa minggu ini Suli tidak lagi menunjukkan gejala, dia tidak perlu melakukan karantina. Tapi kalau Suli merasa bahwa demam atau batuknya muncul kembali, maka dia harus segera menghubungi dokternya. Dokter itu kemudian memberitahu Suli bahwa COVID-19 disebabkan oleh salah satu varian virus SARS. Tapi COVID-19 lebih menular dan menyebabkan gejala yang lebih parah dibandingkan SARS. Saat itu sudah tercatat sekitar 6-7% pasien COVID meninggal akibat gejala yang dialaminya. Suli terkejut mendengar prosentase yang cukup tinggi itu. Dia juga bertanya apakah virus itu termasuk salah satu yang paling mematikan di dunia. Dokternya menjawab tidak. Tanpa pengobatan, angka kematian penderita AIDS bahkan mencapai 100%. Meskipun virus itu tidak memiliki angka kematian setinggi virus lainnya, bukan berarti COVID-19 bisa dianggap remeh. Suli juga bertanya apakah virus COVID menyebabkan lebih banyak kematian daripada penyakit lain. Lagi-lagi dokternya mengatakan tidak. Penyakit malaria menyebabkan 3.000 kematian pada anak setiap harinya. Sedangkan dari 6.000 kasus COVID yang ada saat itu, sekitar 400 pasien yang meninggal. Saat itu virus COVID-19 baru muncul selama sekitar 6 bulan. Dokter mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah kondisi Suli sudah membaik. Suli juga sangat bersyukur masih bisa hidup dan kembali menjalani aktivitasnya. Selama dirawat di rumah sakit maupun selama masa pemulihannya di rumah, Suli sering memikirkan tentang kehidupan dan kematian. Sore harinya, Suli menghubungi temannya yang pernah berdiskusi dengannya mengenai Yesus Kristus. Suli memberitahu temannya bahwa dirinya sangat ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, supaya dia bisa menerima kehidupan kekal setelah dia meninggal nanti. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.